Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Virginia Putri, dan rekan-rekan saya Muhammad Zulfikar Agung dan juga Zafira Setia. Di mana di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait hasil observasi dan wawancara kami untuk memenuhi tugas penganggaran yang diampu oleh Ibu Sri Yani Mentari. Di mana di kesempatan ini kami akan mempresentasikan atau memaparkan terkait hasil observasi kami terkait yang pertama yaitu profil perusahaan atau yang berisi gambaran-gambaran singkat dari perusahaan yang kami teliti, di mana kami mengambil perusahaan Susunandi. Lalu, untuk yang kedua, kami akan mempresentasikan atau memaparkan terkait anggaran secara komprehensif atau keseluruhan dari operasional dari Susunandi itu sendiri. Dan yang ketiga, kesimpulan atau hal-hal yang kami dapatkan selama proses wawancara dan juga observasi di Susunandi. Baik, yang pertama yaitu terkait profil perusahaan, di mana Susunandi sendiri itu didirikan pada tahun 26 April tahun 1978 di Kota Batu, di mana di sini didirikan oleh 5 orang dari 5 desa yang berbeda. Susunandi sendiri produksi oleh KUD Batu yang berfokus pada pengolahan susu sapi perah, yaitu susu pasteurisasi dan juga yogurt, yang dikenal dengan sebutan Susunandi. Nah, jangkauan distribusi yang dilakukan oleh Susunandi ini masih terbatas dikarenakan susu pasteurisasi ini sampai 6 jam di suhu ruangan. Maka dari itu, jangkauan distribusi penjualan juga masih terbatas, yaitu hanya di kisar Kota Batu dan juga di Kota Malang. Di mana jalur penjualannya yaitu melalui konvensional dan juga melalui online. Secara konvensional yaitu berada di 5 titik outlet, yaitu 4 outlet ada di Kota Batu dan juga 1 outlet di Kota Malang. Dan untuk secara online itu dapat diakses melalui aplikasi GoFood dan juga Shopee Food. Nah, dari hasil wawancara kami menunjukkan kalau dominasi penjualan dari Susunandi ini mayoritas berada di Kota Batu dan juga Kota Malang. Selanjutnya terkait anggaran penjualan, di mana yang pertama yaitu tentang distribusi penjualan dari Susunandi sendiri. Untuk proporsi atau persentase setiap distribusinya yaitu 70% didistribusikan di Kota Batu dan 30% didistribusikan di Kota Malang. Dengan total produksi atau total penjualan dari Susunandi sendiri selama 1 tahun yaitu berkisar 189.000, di mana berarti untuk 70%-nya itu berarti 75.940 selama 1 tahun untuk produksi atau penjualan susu dan juga 56.000 untuk penjualan yogurt di Kota Batu. Sedangkan untuk di Kota Malang yaitu dengan proporsi 30%, penjualannya untuk susu sebanyak 28.000 dan untuk yogurt sebanyak 28.000. Selanjutnya terkait anggaran penjualan Susunandi, di mana di Kota Batu sendiri untuk susu itu persentasenya 55% dan juga untuk yogurt proporsinya sebanyak 45%. Sehingga untuk di Kota Batu sendiri total penjualan untuk produk susu pasteurisasi sebanyak 2,7 M dan juga untuk yogurt sebanyak 2,9 M. Sedangkan untuk penjualan di Kota Malang untuk susu yaitu sebanyak 1,1 M dan juga untuk yogurt sebanyak 1,5 M. Lalu ada anggaran produksi, di mana ada anggaran produksi untuk susu dan juga ada anggaran produksi untuk yogurt. Secara keseluruhan, anggaran produksi susu yogurt itu memiliki total produksi sebanyak 96.218 atau berkisar selama 1 tahun ada 96.000 produksi. Di mana untuk persediaan awalnya Susunandi mempersiapkan 17.200 dan juga untuk persediaan akhirnya sebanyak 9.000. Lalu untuk anggaran produksi yogurt, untuk persediaan awalnya yaitu Susunandi menyiapkan 17.500 dan persediaan akhirnya 22.200. Di mana produksi untuk yogurt sendiri selama 1 tahun ada di kisaran 90.000. Selanjutnya, anggaran biaya bahan mentah Susunandi pada produk susu selama 1 tahun yaitu tahun 2025. Untuk jumlah kebutuhan susu segar sebesar 96.218 dikalikan dengan harga per liternya 7.000, didapatkan hasil 673.522.500. Kemudian untuk jumlah kebutuhan gula sebesar 962.175 dikalikan dengan harga per gramnya 150, didapatkan hasil 144.326.250. Kemudian untuk jumlah kebutuhan perisa sebesar 962.175 dikalikan dengan harga per milinya yaitu 400 per mili, didapatkan hasil 384.870.000. Kemudian untuk anggaran biaya bahan mentah yogurt selama 1 tahun, jumlah kebutuhan untuk susu segarnya 90.133 dikalikan dengan harga per liternya 7.000, dapatkan hasil 630.927.500. Dan untuk jumlah kebutuhan gula sebesar 901.325 dikalikan dengan harga per gramnya yaitu 150, dapatkan hasil 135.198.750 rupiah. Kemudian jumlah kebutuhan perisa sebesar 721.060 dikalikan harga per milinya yaitu 400,
mili sebesar 288.424.000. Kemudian untuk jumlah kebutuhan yogurt sebesar 1.351.988 rupiah dikalikan dengan harga per gramnya yaitu 200, dapatkan hasil 270.397.500. Selanjutnya untuk anggaran tenaga kerja langsung Susunandi pada produk susu didapatkan hasil 1,5 miliar. Dan untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung pada produk yogurt sebesar 1.090 juta. Selanjutnya adalah menentukan biaya overhead pabrik dari Susunandi ini, di mana diketahui dalam 1 tahun produksi itu kita dapat dari anggaran produksi sebelumnya ya. Dalam 1 tahun itu Susunandi itu menghasilkan 96.218 liter dalam 1 tahun, dan untuk yogurt sebanyak 90.133 liter. Nah, untuk mengetahui biaya overhead pabrik pada gudang ini, itu kita harus menentukan terlebih dahulu tarif dari proses persiapan sebelum produksi. Nah, dari tarif tersebut diketahui bahwa persiapan sebelum produksi Susunandi ini membutuhkan sebanyak Rp1.503 dalam 1 liter produksi Susunandi. Nah, setelah diketahui tersebut, kita cuma perlu mengkalikan tarif dari BOP persiapan sebelum produksi tadi dengan rencana produksi yang sudah diketahui sebelumnya, sehingga hasilnya adalah Rp144.585.274. Nah, untuk produksi ini kita harus menentukan terlebih dahulu tarif dari proses produksi ya, di mana diketahui tarif proses produksi ini itu sebanyak 1.637 dalam 1 liter produksi Susunandi. Nah, sama seperti pada gudang, yaitu kita hanya mengkalikan proses produksi ini dengan jumlah dari rencana produksi dalam 1 tahun Susunandi, itu 96.218 dikali dengan 1.637, sehingga hasilnya adalah 157.462.809. Nah, sama terhadap BOP dari pengemasan logistik, di mana kita harus menentukan dulu tarif dari pengemasan Susunandi per liternya, yaitu sebanyak Rp597 dalam 1 liter. Maka kita mengkalikan dari rencana produksi sebanyak 96.218 liter dikali sebanyak Rp597. Hasilnya adalah Rp57.438.603. Nah, setelah semuanya diketahui BOP dari masing-masing jenis produk, kita total sebanyak Rp399.582.903 untuk susu, dan untuk yogurt sebanyak Rp336.842.113. Nah, untuk mengetahui BOP per triwulan ini, kita hanya membagi dari total BOP yang sudah diketahui dibagi sebanyak 4 triwulan. Maka dari itu 359.582.903 ini akan dibagi sebanyak 4 triwulan. Hasilnya adalah Rp89.899.726. Next. Lalu untuk yogurt juga sebanyak Rp84.210.528 untuk tiap triwulannya. Next. Untuk APP Susunandi ini itu ya, setelah kita menentukan semua dari anggaran sebelumnya, yaitu rencana produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP, kita kumpulkan semua menjadi satu dalam tiap triwulan, di mana total HPP dalam triwulan pertama itu sebanyak Rp688.144.571 untuk yogurt. Nah, setelah total HPP ini diketahui, kita membaginya sebanyak per unit, yaitu dari total HPP dibagi dengan rencana produksi, maka hasil dari HPP per unit ini sebanyak 38.812 unit. Untuk triwulan kedua sebanyak 28.451 per unit, dan triwulan ketiga 36.848 per unit, dan triwulan 4 sebanyak 27.703 per unit. Nah, setelah itu kita hitung rata-rata dari HPP per unit ini, dimana untuk yogurt itu kita menjumlahkan dari semua HPP per unit yang udah kita totalkan per triwulan, kita bagi sebanyak 4. Maka hasilnya adalah 32.953 per unit. Next. Nah, untuk susu ini sama caranya. Kita totalkan dulu semua rencana produksi sampai biaya BOP yang sudah kita ketahui sebelumnya, kita total, dan kita bagi dari total HPP dibagi dengan rencana produksi.
Maka hasilnya di susu itu sebanyak 36.340 per unit pada triwulan pertama. Lalu pada triwulan kedua HPP-nya itu sebanyak 26.639 per unit. Untuk triwulan ketiga HPP-nya sebanyak 34.501 per unit. Dan pada triwulan keempat sebanyak 25.939 per unit. Setelah itu kita totalkan semua, kita bagi sebanyak 4, maka hasilnya adalah 30.854 per unit. Oke, selanjutnya adalah anggaran variabel, di mana terdapat dua jenis anggaran, yaitu anggaran variabel biaya administrasi dan keuangan, dan juga anggaran variabel biaya pemasaran. Nah, untuk anggaran biaya administrasi dan keuangan ini itu kita ketahui volume penjualannya sebanyak 15.760. Lalu biaya tetap dan biaya variabel kita ketahui dari anggaran sebelumnya, yaitu untuk biaya tetap sebanyak 2.875.000 untuk triwulan pertama, dan juga biaya variabelnya sebanyak 1.576.000 juta untuk triwulan pertama. Lalu kita total dari biaya tetap dan biaya variabelnya itu menghasilkan total biaya pemasaran, di mana totalnya adalah sebanyak 4.451.000 untuk triwulan pertama, untuk triwulan kedua sebanyak 4.000, untuk triwulan ketiga sebanyak 4.535.000, untuk triwulan keempat sebanyak 5.083.000. Nah, lalu untuk biaya pemasaran dari susu Nandi ini itu kita ketahui volume penjualannya sama ya seperti sebelumnya, yaitu 15.760. Lalu untuk biaya tetap total 5.250.000. Lalu untuk biaya variabel ini mohon maaf Ibu, ini 788.000. Maka total biaya pemasaran yaitu total biaya tetap ditambah dengan biaya variabel hasilnya adalah 6.038.000 pada triwulan pertama. Lalu triwulan kedua ini 6.325.000. Untuk triwulan ketiga ini 830.000 ya. Jadi 5.250.000 hasilnya adalah 6.080.000. Lalu untuk triwulan keempat diketahui hasilnya adalah 6.354.000. Next. Nah, setelah semua anggaran kita ketahui, kita buat laporan laba ruginya, yaitu meliputi volume penjualan, penerimaan penjualan, HPP, laba kotor, biaya operasional ini terdapat biaya pemasaran, biaya administrasi keuangan, total biaya operasi, laba sebelum pajak. Nah, dari masing-masing anggaran ini kita kumpulkan sebanyak triwulan ya. Lalu diketahui hasil dari laba bersih triwulan pertama susu Nandi ini sebanyak Rp830.436.541. Lalu untuk triwulan kedua sebanyak total 5.250.000. Lalu untuk biaya variabel ini mohon maaf Ibu, ini 788.000. Maka total biaya pemasaran yaitu total biaya tetap ditambah dengan biaya variabel hasilnya adalah 6.038.000 pada triwulan pertama. Lalu triwulan kedua ini 6.325.000. Untuk triwulan ketiga ini 830.000 ya. Jadi 5.250.000 hasilnya adalah 6.080.000. Lalu untuk triwulan keempat diketahui hasilnya adalah 6.354.000. Nah, setelah semua anggaran kita ketahui, kita buat laporan laba ruginya, yaitu meliputi volume penjualan, penerimaan penjualan, HPP, laba kotor, biaya operasional ini terdapat biaya pemasaran, biaya administrasi keuangan, total biaya operasi, laba sebelum pajak. Nah, dari masing-masing anggaran ini kita kumpulkan sebanyak triwulan ya. Lalu diketahui hasil dari laba bersih triwulan pertama susu Nandi ini sebanyak Rp830.446.541. Lalu untuk triwulan kedua sebanyak Rp1.465.490.005 1.465.490.051. Lalu untuk triwulan ketiga ini penjualannya sedikit turun ya, di mana laba bersihnya menjadi cuma Rp923.371.101. Untuk triwulan keempat laba bersihnya diketahui Rp1.529.659.221. Nah, setelah semua anggaran kita ketahui, kita buat laporan laba ruginya, yaitu meliputi volume penjualan, penerimaan penjualan, HPP, laba kotor, biaya operasional ini terdapat biaya pemasaran, biaya administrasi keuangan, total biaya operasi, laba sebelum pajak. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.